Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, suasana sunyi dan mencekam menyelimuti setiap sudutnya. Desa itu bernama Cikal, terkenal dengan legenda-legenda menyeramkan yang sering diceritakan penduduk setempat. Di antara kisah-kisah itu ada satu yang paling sering diulang, tentang seorang gadis yang hilang di hutan dan tak pernah kembali. Cerita ini menjadi latar belakang bagi Arka, seorang detektif yang dikenal karena kemampuannya memecahkan kasus-kasus sulit. Pribadi Cikal pada zaman mulai turun kantor desa, tempat di mana ia akan memulai penyelidikan tentang hilangnya seorang gadis bernama Mira. Gadis berusia 16 tahun itu dilaporkan hilang 2 minggu yang lalu, dan penduduk desa mulai merasakan ketakutan yang semakin mendalam. Setibanya di kantor desa, Arka disambut oleh kepala desa, Pak Rudi, yang tampak gelisah. "Kami sudah mencari kemana-mana, detektif Arka. Namun, tidak ada jejak yang tersisa," ujarnya dengan suara parau. Arka mengangguk merasakan beban yang ada di pundak Pak Rudi. "Saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan Mira," jawabnya, berusaha meyakinkan. Penyelidikan dimulai dengan mengumpulkan informasi dari penduduk desa. Arka bertanya kepada beberapa orang tua yang menceritakan kisah-kisah menyeramkan tentang hutan di sekitar desa. Mereka percaya bahwa hutan itu dijaga oleh makhluk halus yang tidak suka jika ada manusia yang masuk terlalu dalam. "Hati-hati nak, banyak yang hilang di sana," kata Ibu Sari, seorang nenek yang tinggal sendirian di ujung desa. Arka merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tidak membiarkan ketakutan itu menghalanginya. Hari-hari berlalu, dan Arka semakin terjebak dalam misteri ini. Ia mulai mengalami kejadian aneh. Suatu malam, saat ia beristirahat di penginapan, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. "Arka, Arka." Suara itu membuatnya terbangun dan bergegas keluar. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar. Keesokan harinya, ia menemukan jejak kaki kecil di sekitar penginapan yang mengarah ke hutan. Dengan rasa penasaran yang menggelora, Arka memutuskan untuk mengikuti jejak itu. Di dalam hutan, suasana semakin mencekam. Pepohonan yang tinggi dan rapat membuat cahaya matahari sulit menembus. Di antara semak-semak, ia menemukan sebuah benda kecil yang ternyata adalah kalung milik Mira. Jantungnya berdegup kencang. Ini berarti dia pernah ada di sini, pikirnya. Namun, saat ia kembali ke desa, Arka mulai merasakan perubahan sikap dari penduduk. Mereka tampak semakin curiga dan menjauh darinya. Ia merasa seolah-olah hal ada yang menyembunyikan sesuatu. Dalam pencariannya, Arka menemukan seorang pemuda bernama Danu yang tampaknya tahu lebih banyak tentang hilangnya Mira. Danu mengajak Arka untuk berbicara di tempat yang lebih aman, jauh dari telinga orang-orang desa. Di tempat yang sepi, Danu mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Mira bukanlah gadis biasa. Dia memiliki kemampuan yang membuatnya berbeda. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain, jelas Danu. Arka terkejut, tetapi ia merasa ada yang tidak beres. "Apa maksudmu? Kenapa itu bisa membuatnya hilang?" tanya Arka, berusaha memahami. Danu melanjutkan, "Beberapa orang di desa ini percaya bahwa Mira telah mengganggu makhluk halus di hutan. Mereka menganggapnya sebagai kutukan, dan ketika dia hilang, mereka berpikir itu adalah balasan dari makhluk itu." Arka merasa bingung. Semua informasi yang ia kumpulkan seolah-olah saling bertentangan. Ia harus mencari tahu lebih dalam. Malam itu, Arka kembali ke hutan, bertekad untuk menemukan jawaban. Dalam kegelapan, ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan. Dengan berani, ia mengikuti suara itu hingga menemukan sebuah pondok tua yang tertutup semak belukar. Di dalamnya, ia menemukan Mira yang tampak lemah dan ketakutan. "Mira, saya datang untuk menolongmu," seru Arka. Tetapi Mira hanya menatapnya dengan mata kosong. "Mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka sudah menunggu," katanya dengan suara bergetar. Arka merasa ada yang aneh. Mengapa gadis ini berbicara seolah-olah ia bukan satu-satunya yang terjebak di sini? Saat Arka berusaha membebaskan Mira,
tiba-tiba muncul sosok-sosok dari bayang-bayang. Mereka adalah penduduk desa yang selama ini ia percayai. Arka terkejut ketika menyadari bahwa mereka bukan hanya sekadar penduduk biasa, tetapi memiliki ikatan yang lebih dalam dengan hutan dan makhluk-makhluk di dalamnya. "Kau seharusnya tidak datang ke sini, Arka. Kami tidak bisa membiarkanmu mengganggu keseimbangan," kata Pak Rudi dengan nada dingin. Dalam momen itu, Arka menyadari plot twist yang mengubah segalanya. Selama ini, penduduk desa bukan hanya mencari Mira, tetapi mereka juga berusaha menjaga rahasia kelam mereka. Mereka telah mengorbankan gadis-gadis muda untuk menjaga agar makhluk-makhluk di hutan tetap tenang. Mira adalah korban terbaru mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Arka berusaha melawan dan membebaskan Mira. Dalam perjuangan itu, dia akhirnya berhasil membawa Mira keluar dari pondok. Namun, saat mereka berlari, Arka merasakan tarikan kuat dari hutan. Ia tahu bahwa mereka tidak akan mudah lepas dari cengkeraman desa dan makhluk-makhluk yang menghuni hutan. Akhir cerita ini tersimpan dalam ketegangan. Arka dan Mira berhasil keluar dari hutan, tetapi mereka meninggalkan banyak pertanyaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka akan selamat dari balas dendam penduduk desa yang terikat oleh kutukan? Dengan rasa penasaran yang mendalam, pembaca dibiarkan merenungkan kebenaran yang kelam di balik hilangnya gadis-gadis di desa Cikal.